terbesar yang kamu terima selama ini? Terbesarnya rahasia. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus semakin berkembang. Guru Talks, sharing and inspiring. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita mulainya siang masalahnya. Teman-teman dari Guru Talks, ketemu lagi pada siang hari ini. Ada special guest for today. Ini adalah young writers, penulis muda yang potensial. Amin. Ya, masih muda, potensial. Begitu kan? Oke, ada Mbak Sei Landa Khairun Nisa. Kemudian ada Mbak Hab Sari. Lengkapnya? Hapsari Jaiko, nama pena saya. Nama penanya Jaiko. Ini kayaknya Jaiko dari apa ya? Itu Ini ke Korea ya? Iya, Mbak? Iya. Iya, saya tahu. Ya, Mbak ini karena dari beberapa kali saya lihat Instagramnya itu memang Koreanis. Penganut paham Korea. Tapi kalau guru bukunya bukan Korea ya? Oh bukan. Atau ada yang ke Korea-Koreaan? Belum Ada. Rencana tapi ada. Ada. Iya. Korea banget benar ini kayaknya. Ya. sudah pensiun. Ini teman-teman ini penulis muda yang memang mengawali kegiatan menulisnya. Saya nggak, nanti kita coba untuk kulik bersama-sama seperti apa. Nanti mungkin ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Seperti itu tentunya. Dan mereka sebenarnya adalah calon-calon guru. Amin. Nah, nanti kenapa kok ini guru merangkap penulis, atau penulis merangkap guru, atau penulis yang mau jadi guru? Nanti kita lihat sambil ngobrol ya. Oke, mengenai dari awal mulanya menulis itu, apakah memang dari dulu udah hobi nulis aja mulai sekolah, ataukah memang baru muncul belakangan? Absari bagaimana? Kalau saya sebenarnya dari SMA sudah suka menulis, tapi mendalami baru awal tahun 2015 itu. Setelah lulus kuliah, baru mendalami seperti ikut grup menulis, terus mulai baca-baca buku karena waktu skripsi itu kan mau tidak mau harus baca. Nah, itu terbawa sampai lulus. Akhirnya iya baca terus, dari suka baca itu jadi nulisnya juga suka. Grup menulisnya kalau boleh sebutkan apa? Dulu pertama kali saya ikut Kinomedia Writer Academy, tapi Kinomedia Writer Academy. iya dulu ikut itu, terus ikut Pancake juga. Pancake. Saya belajar dari sana juga karena seniornya baik-baik. Tapi nggak tahu sekarang sudah masih aktif atau sudah belum nggak seaktif dulu, saya juga nggak. Baik itu maksudnya bimbing, kasih informasi, kasih ya bimbingan, ilmu gratis gitu seperti itu. Ya. Ya. Jadi artinya memang sudah ada passion, cuman memang belum serius. Iya. Baru akhir-akhir ini setelah lulus kuliah malahan. Iya, lulus kuliah baru saya mendalami Menulis. Iya, menulis. Saya sama atau? Iya, memang passion dari masih kecil malah. Oh, kecil ya? Iya, dari SD itu udah suka nulis di buku tulis gitu. Tapi seriusnya juga waktu udah SMA itu udah mulai. Jadi dulu itu ikut majalah Karisma. Sekolah SMA ya? Sekolah SMA ikut majalah Karisma. Dan setiap terbit itu pasti ada cerpen saya yang termuat, alhamdulillah. Terus ya udah itu, cuman habis itu pengen ngirim ke penerbit kan, satu kali gagal. Penerbitnya mana itu? Gramedia. Gramedia. Ya. Langsung penerbit besar ya? Ya. Waktu itu kan PG-nya itu. Masih ingat judulnya? Judulnya itu apa ya? Extraordinary Espresso. Oke. Ya, tapi itu kan nggak diterima, jadi langsung down gitu. Akhirnya ya Ekspektasi udah ini ya, Iya, wah, iya. ini bagus nih kayaknya nih, nggak keterima. ya, terus habis itu kan ya tetap nulis, cuman kalau untuk mencoba ke penerbit lagi itu masih kayak mengumpulkan mental kembali. Ya. Terus akhirnya tahun berapa ya, 2014 kalau nggak salah itu mulai berani share cerita di platform. Apa yang dibikin waktu itu? Wattpad. Itu yang Wattpad, pertama ya? judulnya Lua Lounge. Itu. Wah, lu jadi bahasa apa itu ya? Itu nama kafe itu. Oh, nama kafe. Ya. Kafenya emang ada? Ada. Fiksi atau ada? Ada, tapi itu di sana, di Korea sana. Kan Korea lagi. Berarti ini Korea semua ya akhirnya. Oh, bagus.
Cuman itu sekarang udah agak tobat sedikit Koreanya. Waktunya tobat ya. Terus ya udah mulai dari situ kok responnya orang-orang itu kok bagus, akhirnya meningkatkan semangat kembali. Respon itu maksudnya komentar, ngasih atau apa maksudnya? Komentarnya ya? Terus pembacanya itu juga naiknya cepat di situ di Wattpad itu. Kayak gitu. Akhirnya mantap untuk terus ya akhirnya menulis. Ya ditelateni aja gitu. Artinya kalau tadi kan ikut komunitas. Ya. Kalau Selanda ini apakah otodidak atau emang ada juga yang semacam guidance-nya ya, penuntunnya ada? Kalau saya otodidak. Otodidak? Iya, otodidak. Berarti emang insting ya? Iya, nulis aja gitu pokoknya. Terus ya itu dari komentar-komentar itu kan pasti ada yang kritik juga. Masukan ya? Ya, masukan. Jadi diambil masukan yang membangun gitu, terus mau belajar kayak gitu. Berarti kesimpulannya ini menulisnya karena passion, Ya. waktu luang, atau memang ada ini kayaknya saya bisa untuk mata pencaharian. 3 pilihan ini mana nih, Selanda? Kalau saya, kalau bisa tiga-tiganya kenapa enggak? Kalau dulu kan yang pertama mana ya? Yang pertama itu passion dulu. Passion dulu. Terus alhamdulillah waktu luang sekarang ada banyak, soalnya kan juga di rumah aja ya. Terus alhamdulillah pas ada platform yang menghasilkan kayak sehingga gitu. tiga-tiganya masuk. Kalau bisa 3, kenapa tidak? Ya. Tadi sama atau tidak kira-kira Ya, ini? awalnya saya nulis itu hanya untuk kesenangan saya sendiri. Pribadi ya? Iya, kesenangan. Private ya? Iya. Terus lama kelamaan karena ada pembaca yang suka juga, saya mikirnya jadi berubah. Di tengah perjalanan berarti saya harus menulis selain membuat diri saya senang, orang lain juga harus senang dan bisa mengambil pelajaran dari buku saya yang ditulis itu. Kalau bicara uang? Oh, bisa. Ilmu dari menulis itu bisa digunakan ya, mendukung sekali untuk profesi editor seperti saya. Saya editor lepas, jadi memudahkan Pak. Selain itu kan kalau sudah jadi editor lepas, banyak klien yang suka, banyak penerbit yang suka, otomatis kan bisa dapat uang. Editor lepas itu berarti kamu menerima job? Iya, menerima job. Dari penerbit bisa, terus dari biasanya yang lebih banyak itu dari teman-teman penulis yang minta naskahnya untuk saya editori sebelum diterbitkan. Iya. Editor tuh berarti mengecek apa aja di sana? Banyak sekali Pak, ya. Mulai dari punctuation, terus logis tidaknya alur, kan biasanya ada teman-teman yang loh, ini memang fiksi tapi kan harus tetap masuk logika. Betul. Nah, seperti itu. Terus masih banyak dia lagi. Dia terlalu fiksi ya? Akhirnya absurd. Iya, nggak masuk akal. Atau emang ada gaya seperti itu? Ada emang? Enggak ya gaya seperti itu? Enggak ada, Pak. Meskipun fantasi sekalipun harus tetap harus tetap bisa dicerna. Berarti kerjaanmu cukup banyak kalau editor lepas itu? Banyak sekali. Meskipun bukunya udah jadi sebenarnya? Ya, itu cerita udah jadi kan? Ceritanya sudah jadi, kamu tinggal ngecek aja mulai dari punctuation tadi, kemudian alur ceritanya. Berarti bisa merubah juga? Merubah ceritanya? Kalau merubah ceritanya, bukan merubah Pak, lebih dari menambah. Menghaluskan ya? Iya, menambah. Membetulkan. Iya, itu pun harus penulisnya harus setuju juga. Maksudnya tidak harus kan saya harus minta persetujuan lah gitu. Iya. Oke, ini 2 boleh. Iya. Nah, kalau enggak ya tergantung dari penerbitnya. Misalkan kalau naskah itu datang dari penerbit, nanti saya harus diskusi juga dengan pihak penerbitnya. Dan itu menghasilkan uang. Iya, dan nggak semata-mata editor harus merubah ini, bisa enggak? Oh tidak ya, berarti memang tetap kompromi ya. Iya. Oh, kalau saya Landa, uang memang bisa ya dari nulis ini? Alhamdulillah bisa. Kalau dari buku cetak itu juga bisa. Cuman sekarang tuh yang lagi ngetren kan lewat digital, platform digital seperti itu. Nyambung ke platform digital aja sekarang sekalian ya, jadi ngomong kita bahas digital. Yeah. Jenis-jenis platform yang lagi rame apa saya? Kalau yang saya tahu itu ya, yang sekarang saya ada di situ itu namanya Dreamy. Dreamy. Terus kalau versi Indonesianya namanya Innovel. Ya, Instagram juga lagi rame kayaknya Innovel ya. Itu jenisnya seperti apa bentuknya itu?
Bentuknya ya seperti sebenarnya sama aja kayak Wattpad, cuman dia itu ada 3 jenis itu. Kalau kita masuk ke sana itu ada 3 jenis jalur, lewat jalur komplit, jalur ongoing, sama full time writer. Kalau komplit itu berarti Komplit itu kita udah punya cerita yang komplit, terus kita ajukan ke mereka. Dan kalau dari KCC ya udah nanti ambil. kita upload terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru kita dapat fee-nya seperti itu. Kalau yang ongoing? Kalau yang ongoing kita ajukan berupa sinopsis. Kalau ACC baru kita posting secara berkala. Berarti tidak langsung penuh. Ya. Kayak series gitu ya? Kayak series. Yang full time writer tadi? Kalau yang full time itu ada gaji pokoknya. Berarti kamu kerja? Iya, kerja. Dituntut dengan target tertentu? Iya. Biasanya seperti apa targetnya itu? Karena saya sebenarnya kan penulis, itu kayak ada itu MOU-nya itu. Oh gitu. Targetnya saja ya? Nggak boleh nggak boleh terlalu banyak share ke itu. Nah itu medsos. Ya ada pokoknya ada target tertentu supaya saya bisa mendapatkan gaji Target pokoknya. Ya terus dan bonus-bonus yang ongoing dapatkan itu juga saya dapat. Kalau ide ceritanya itu sana menentukan atau kamu yang menentukan? Dari saya. Berarti artinya sana hanya targetnya mau kamu selesaikan ini, Ya. terserah ide ceritanya kamu yang buat. Betul. Artinya kan kamu tetap tidak terbatasi. Betul. Untuk ekspresinya. Iya. Uang juga tetap. Rekening tetap terisi. Amin. Kebutuhan keluarga aman. Alhamdulillah. Selama kan aman biasanya. Kalau Hamsari, di kita hari ini yang di ini apa tekuni ada nggak hari ini? Digital platform digital yang kamu tekuni untuk nulis ini? Iya. Dulu sempat Pak awal saya nulis, saya di Wattpad juga. Wattpad. Ya lumayan lah. Tapi setelah saya sibuk jadi editor itu, jadi kurang terurus Pak. Kalau ibaratnya rumah itu sudah lumutan. Udah Ya, saya tuh, dibersihkan udah kayaknya udah ini ya. Ini lumutnya bisa hilangnya ya. Ditinggal akhirnya. Iya. Tapi tetap saya pakai buat baca-baca kan biasanya dari Wattpad itu ada karya-karya yang bagus juga Pak. Gitu ya. Iya. Untuk inspirasi lah. Iya. Ada pengalaman ini dari Siapsari dulu. Salah satu platform ambil juga. Cuma katanya kok ada sedikit masalah terkait dengan apa ya bahasanya ya? Pembajakan apa ya namanya itu? Kayak identitas tuh ya. Data. Bukan membacakan seperti kayak apa ya? Di-hack atau gimana itu bahasanya gitu, Pak. Yang di-hack itu akunmu atau bukan dari keseluruhan itu. Kan ya saya dapat email aja itu waktu itu. Terus dari situ saya waduh kok gini. Kok terlalu berbahaya ya? Artinya data-data pribadi bisa disalahgunakan. Ya mungkin bisa Pak, mungkin. Tapi Cuma belum terjadi waktu itu. Belum. Cuman indikasinya bisa ke sana arahnya. Iya. Akhirnya kamu memutuskan nggak pakai platform itu. Iya karena apa ya Pak sudah parno duluan gitu Pak. Artinya Padahal kan nggak bisa jadi saya saja yang terlalu takut. Padahal kan nggak baik-baik saja kan. Nah itu. Cuman karena nerima email, kemudian kamu merasa aduh ini kayaknya agak mengarah ke ini ya, akhirnya kamu hentikan. Iya saya hentikan. Terus sekarang berarti platform digital udah belum sementara belum dulu. Belum. Tapi masih pengen nulis di Wattpad lagi Pak saya. Terus lagi ya. Kan ya gimana ya Pak, sayang gitu sudah buat akunnya tapi Nggak ada iya. Kalau Wattpad itu nanti isinya kita juga bebas. Oh iya bebas. Kita udah daftar dulu atau bagaimana prosesnya? Ya gitu? sama seperti buat akun Facebook itu loh Pak. Ya sama, tapi kan kalau di Facebook kita posting status, kalau di situ bisa posting cerita, iya karya. Yang orisinnya milik kita. Iya. Panjang pendeknya bukan atau tidak? Sepertinya iya. Ada ya. Iya, tapi saya lupa berapa tapi ditentukan. Sheila masih ingat nggak? Kayaknya kalau saya dulu kan udah lama nggak di Wattpad ya. Kayaknya kalau dulu tuh terserah itu gitu ya? satu bab itu terserah berapa kata, kita atur sendiri. Cuman ya itu nanti kalau misalnya kurang panjang itu pasti ada yang protes. Yang gitu. protes. Nah, kalau kepanjangan juga ada yang protes kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan aja. Terus hari ini kamu fokusnya di novel. Di novel ya. Iya. Kayaknya baru baca-baca kemarin novel itu sebenarnya. Cuma ini novel apa ya? Oh ternyata platform juga ya. Platform. Itu yang ngisi harus register dulu juga. Yang ngisi? Yang novel itu kita register dulu atau Ya, bagaimana itu? sama register dulu. Kita kan di situ ada yang menghubungkan kita dengan pihak inovelnya itu kan ada penyambungnya. Iya, ada editor juga kayak gitu. Cuman kalau editor kayak Mbak Habsari ini kan
merevisi cerita. Iya. Kalau itu editornya sebagai penghubung kayak gitu antara kita sama perusahaan. Menjembatani ya. Iya, menjembatani. Dia berarti membawa karyamu ke sana. Misalnya gini, beliau itu, editor itu, misal kita mengajukan cerita, sinopsis kita kirim ke editor. Terus sama editor nanti disubmit ke pusat, kalau sudah approve dikasih tahu ke kita, baru kita bisa posting seperti itu. Di approve itu bahasanya berarti di ACC. Iya. Karena memenuhi kriteria. Iya. Kamu tahu nggak kriterianya seperti apa? Kriterianya Yang novel nih ya? Iya, kalau setahu saya pokoknya ceritanya itu orisinil dan kita bisa membuat sinopsis yang semenarik mungkin. Itu insya Allah pasti diterima. Sinopsisnya berarti menentukan ya? Menentukan. Karena dibaca sangat di awal menentukan. ya? Betul. Mungkin mereka di belakang-belakang tinggal ngecek-cek aja kayaknya ya. Oh, sinopsisnya bagus, tinggal dia cek-cek aja di dalam tertentu. Oh, memang runut seperti Iya. yang sinopsis. Kalau di Inovel itu sinopsisnya itu kita kasih sampel 3.000 kata dari cerita juga. Jadi kan mereka setidaknya tahulah cerita bagian cerita Seperti kita itu itu. seperti apa, ya. Kemudian kalau udah di-approve oleh sana, kita bisa Posting. posting. Kemudian untuk fee-nya itu berdasarkan apa? Sama semua ataukah cerita ini dapatnya sekian, ini sekian, apakah ada pembagian itu ataukah memang pukul rata pokoknya kamu upload sekian? Kalau itu tergantung kinerja kita sebenarnya Pak. Kalau kita nulis banyak ya insya Allah nanti kita rajin nulis, nanti ya pendapatannya bisa menyesuaikan. Terus kalau kita di sana udah famous, itu juga sangat menentukan. Oh gitu. Iya. Artinya ini udah langganan nih. Iya. Berarti nggak perlu cek lagi mak, upload tuh aja mungkin Iya, ya. soalnya kan ada itu cerita yang pembacanya udah banyak itu kan bisa diajukan jadi cerita yang berbayar seperti itu. Oh, gitu. Dan kalau dia udah famous kan cari pembacanya gampang. Iya, ya kan udah terkenal. Iya. Kamu boleh tahu kisaran berapa sih? Ya, terbesar yang bisa kamu terima sih. Terbesar yang kamu terima selama ini? Terbesarnya rahasia. Rahasia. Tapi itu ada itu kalau yang rata-ratanya aja itu sekitar 150 sampai $300 satu bulan. Wow. Ya, menulis itu kan sebenarnya kegiatan yang memang bisa dilaksanakan oleh semua orang. Ya. Semua orang bisa nulis. Penting dia udah mengenal abjad, dia bisa nulis. Tetapi kan ada tips-tips, trik-trik yang memang harus dipunyai seorang agar bisa menjadi seorang good writer. Kalau Absari kira-kira based on your experience aja. Ini kayak apa? Tips-tips yang kamu aja, yang kamu bukan orang lain yang kamu. Iya. Kalau saya menulis itu kan skill. Nah, skill menulis itu ada temannya, yaitu skill membaca. Dan itu tidak boleh dipisahkan. Oh, dua itu. terkait ya? Iya, saling terikat dan tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau menurut saya, kalau mau jadi penulis yang baik, ya juga harus jadi pembaca yang baik. Baca buku apa? Ya apa saja. Apa saja. Kenapa? Karena semakin banyak buku yang kita baca, maka banyak juga informasi yang kita dapat. Referensi, Nah, ya. iya, dari situ kan mempengaruhi kualitas tulisan kita. Nah, terus selain baca, ya itu tadi skill kan harus diasah. Betul. Setiap hari kalau bisa, Menulis. ya latihan menulis walaupun nggak lama, nggak sampai 1 jam atau 30 menit, yang penting menulis. Terus satu lagi, kalau mau jadi penulis yang baik, alangkah lebih baiknya harus bermesraan dengan yang namanya puebi Oh, gitu. dan kamus bahasa Indonesia. Betul ya? Iya, karena apa itu pengaruh sekali. Saya sering menjumpai kalau waktu saya ngedit naskah itu antara kata mendengus, contohnya mendengus dan mendengkus itu kan sama. Hampir mirip ya? Iya, tapi artinya beda. Beda. Seperti itu. Berarti banyak hal yang memang disiapkan. Iya. Selain dari diri kita sendiri, Iya. juga dari faktor eksternal ya, kayak tadi ya harus sering baca kamus, Iya. tahu kamus, perbendaharaan kamus seperti apa, sehingga aturan-aturan nulis sudah paham. Iya. Ada jenis tulisan yang memang kadang-kadang nggak terlalu ikut aturan menulis, ada nggak sih? Oh, ada, Pak. Acak-acakan pokoknya, tapi itu ada. ada. Jadi ini pengalaman saya waktu dapat naskah. Saya Edit ya, editor iya, ya? editor. Sebelum saya edit kan saya lihat dulu. Terus saya komunikasikan dengan penulisnya. Oke. Saya bilang si X, misalkan penulisnya ini si X. Ini banyak sekali dari part-part di naskah novel Anda ini tidak sesuai dengan ketentuan PUEBI. Contohnya penulisan dialog, terus tanda bacanya.
tolong dibetulkan. Ini sudah saya tandai dan sudah saya beri catatan. Jadi tinggal betul. baca aja kan enak Pak, ada contohnya kan. Betul. Terus balasnya gini Pak. Lah kalau saya yang betulkan, tugasnya editor itu apa? Mbak? Gitu. Jangan makan gaji buta gitu Pak. Ada harusnya tugas siapa itu? Iya, betul sekali itu tugas editor, tapi kan harus dikomunikasikan waktunya. Kalau nanti saya yang bereskan semua kan saya tidak pegang naskah dia saja. Oh gitu ya. Di penerbit itu kan juga banyak sekali. Nah ini penting karena apa? Misalkan kalau waktu ikut lomba, waktu ikut lomba kan ini pengalaman saya. Jadi peserta juga pernah, terus jadi jurinya juga pernah. Dari satu lomba menulis saja itu bisa 600 lebih yang ikut. Nah sebagai juri kan nggak mungkin dibaca satu-satu. Yang pengalaman saya, yang saya cek dulu tuh dari judulnya yang menarik. Nah setelah itu saya lihat, karena sudah terbiasa, dia kan tahu Pak ini sesuai apa enggak dengan aturannya. Loh, ejaannya ini bikin pusing, jadi nggak mungkin Kak, langsung aja langsung ganti gitu. Meskipun nanti ceritanya, ya kalau orang Jawa bilang api opo ya opo, kalau dibaca itu bikin pusing, udah minggir. Pentingnya di situ. Iya. Berarti mau nggak mau emang harus apa ya? Ya baca. Iya, baca. Tahu kamus, bagaimana menulis dengan baik dan kata-kata yang betul. Iya. Saya lah. Ada tambahan lagi mungkin. Kurang lebih kan ya sama. Ya memang harus bersahabat dengan yang namanya PBI sama KBBI karena itu nanti akan sangat membantu. Ya, akan sangat membantu ketika kita sudah lolos ke penerbit. Di proses revisinya bisa sedikit lebih cepat daripada kalau kita nggak bersahabat sama itu kayak gitu. Soalnya proses revisi itu udah bagus aja bisa minggir bertahun-tahun, apalagi kalau kurang bagus. Ya, tuh. Kalau nyambung dengan penerbit, tipsnya apa sih biar bisa masuk ke penerbit yang besar? Apakah memang harus melalui ke penerbit yang kecil dulu, ataukah kita bisa langsung ke penerbit yang besar? Kalau itu tergantung Pak, kita tergantung langkahnya yang diambil seperti apa. Ada penulis yang memilih kita menerbitkan secara indie dulu atau dia self publishing gitu. Dibiayai sendiri. Ya. Ada juga yang mereka itu lebih suka ke penerbit yang mayor karena itu dua-duanya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu. Kalau Absari, pengalamanmu ya, menembus penerbit utama atau major itu seperti apa sih? Kalau saya kebetulan belum pernah ya Pak. Belum pernah ya? Ya, jadi saya kalau menerbitkan buku itu biasanya saya awalnya pertama itu saya cari dulu, kepoin lah penerbitnya. Terus setelah tahu, baru nanti saya lihat dulu sepak terjangnya itu seperti apa. Nah, kalau ada event baru saya ikut, ya. Tapi sebenarnya belum sampai tembus ke Tama ya? Belum. Kalau saya Anda, mana aja udah pernah masuk? Ya. Ini alhamdulillah ini di Belia Bentang. Kayak gini ya? Ya, Belia Bentang itu satu perusahaan sama Bentang Pustaka. Tapi ini khusus yang remaja-remaja kayak gitu. Ya. Ini dulu proses masuknya gimana? Kalau ini saya dulu lewat kompetisi. Oh, lomba ya? Ya. Udah sering ikut lomba, Anu Selana? Kalau ikut lomba itu dulu cukup sering dulu, tapi sekarang udah nggak terlalu. Sering menang juga? baru sekali ini dapat. Dulu gitu. Yang dulu belum pernah belum juga. Pernah dapatnya. Iya. Kalau Absari? Kalau intensitas ikut lomba dulu sering juga? Kalau awal-awal dulu sering Pak. Kalau sekarang jarang. Udah fokus ke kerja ya? Iya yang gitu. Pernah masuk ini kejuaraan? Pernah dulu waktu tahun 2017 itu novel saya yang pertama kompetisi juga juara 2. Terus lanjut ke proses seleksi waktu itu tahun 2019 itu novel horor. Novel horor yang terakhir yang baru ini. Bukan terakhir, semoga masih bisa berkarya terus. Amin. Yang tahun 2020 akhir itu genrenya remaja Islami, judulnya Watashi Tachi no Hikari. Hijrah tuh ya? Iya, hijrah itu. Hijrah. Kira-kira kalau kau hitung udah berapa karya Sari yang kau buat nih? Apa? Novel? Karya, iya buku ya apa? Kalau novel baru 3 ini Pak yang terbit.
Kalau cerpen, antologi yang lain saya lupa Pak. Banyak ya? Iya banyak dari Tapi tahun terdokumentasi kan? Iya terdokumentasi. Nggak ada niatan untuk menjadikan satu gitu? Ada sebenarnya Pak. Belum ya? Iya tapi belum. Saya lihat banyak ya, udah banyak karyamu? Alhamdulillah udah banyak, cuman kalau yang dibukukan itu baru beberapa. Dan itu ada yang lewat jalur sebagian kecil tuh lewat mayor, kalau yang lainnya tuh lewat indie. Indie ya? Ya, kalau Self indie publishing ya? beda Pak. Kalau Beda ya? kalau indie itu kita masuk terus nanti yang memperbaiki yang bikin cover itu kan penerbitnya. Kalau self publishing itu kan kita bisa melakukan semuanya sendiri. Karena kita yang biaya sendiri, kayak gitu. termasuk ongkos produksinya dan penjualannya. Ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, untuk penulisan ini kan kita banyak yang mengatakan kalau ide itu sangat penting. Nah, selama ini seperti apa pengalamanmu yang unik-unik berkaitan dengan ide, penggalian ide, penulisan, penyelesaian, sampai penerbitan dan sebagainya. Ada yang unik tidak? Coba kamu coba cerita aja coba Sel. Beberapa hal mungkin lah. Iya iya. Kalau gimana ya? Kalau ini kan ini lewat kompetisi, ya. Itu terus pernah juga kita itu kalau dapat inspirasinya itu, misalnya kalau dari podcast gini aja, kita diem gitu aja, nanti tiba-tiba dapat gitu, ya? terus ditulis. Gitu. Bisa jadi itu buatan sendiri gitu ya kayaknya ya. Iya. Pernah berhenti nggak kamu nulis itu? Atau aduh stuck nih? Ya, sering. Pernah? Kalau kena writer's block itu sering. Cuman gimana pinter-pinternya kita aja. Soalnya nulis itu juga perlu yang namanya dipaksa Pak. Kalau gitu nggak kalau nggak dipaksa itu misalnya, aduh pusing mau nulis apa, nggak dipaksa ya Berhenti. nggak akan pernah selesai selamanya betul. seperti itu. Jadi ada suatu masa kita harus memaksakan diri seperti itu. Terus nanti misal kalau ceritanya itu kok dibaca ulang kok aneh kurang gitu. ini ya, ada yang ganjil diperbaiki, iya, sebelum kita ke penerbit, kita juga harus merevisi sendiri dulu, self editing dulu, seperti itu. Nanti kalau udah sekiranya udah cukup cakep, baru kita beranikan diri untuk diajukan ke penerbit. Untuk mengajukan penerbit itu juga kita juga harus tahu kita mau ngirim ke penerbit apa. Oh, mereka sukanya buku yang semacam ini. Tahu karakternya ya. Iya. Kayaknya suka Iya. yang begini-begini ya. Ya, Kita masukkan ke sana. betul. Terus kita lihat pasar juga. Oh, ini anak-anak muda sukanya lagi tema apa ya, kayak gitu. Lihat pasarnya. Lihat pasar. Pernah berhenti total enggak kamu ide itu? Pernah nggak? Oh ini karyamu ya nggak pernah terselesaikan ada nggak? Banyak. Banyak ya? Semuanya. Faktornya apa itu? Gimana? Faktornya apa itu? Faktornya yaitu tadi stuck. Oh stuck ya, gitu ya. Terus waktu itu kan belum tahu kalau menulis itu harus ada unsur dipaksanya Paksaan juga. ya. Iya. Idealis namanya. Iya, Idealis ya. iya. Kalau berhenti ya sudah berhenti. Ya sudah, gitu. Ada harusnya dipaksa terus sampai selesai iya. meskipun dalam tanda kutip under pressure. Iya. Kalau Besari, Kalau saya selama ini karyamu ada yang pernah berhenti nggak? alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Jadi dulu awal novel saya itu sebelum terbit, idenya itu bingung Pak sebenarnya. Belum dapat ide lah. Terus waktu ke nikahan teman ditanya, "Kapan nikah?" Gitu. Dan saya nggak jawab langsung, "Ah, ini nih sepertinya Ide, ya, cocok ini." Dan akhirnya jadi itu terus terbit. Terus ya yang mengeksploitasi perkawinan temen ya. terus yang kedua novel yang kedua dan yang ketiga itu dari mimpi. Oh mimpi. Iya, kan bangun tidur itu biasanya, oh tadi mimpi apa ya? Oh iya bagus nih kayaknya buat novel, catat semua premisnya. Terus setelah itu baru dieksekusi outline-nya. Setelah outline-nya jadi, saya itu Pak, seperti orang skripsi juga, riset. Nah itu riset, kan kalau misalkan saya ambil settingnya itu di Jepang, kan saya nggak mungkin sesuka saya. Harus sesuaikan sana ya. ya? Harus sesuai sana di kota mana. Masa Jepang pos kamlinge kan nggak masuk akal itu ya? Iya, kan itu kan Bisa seperti itu tujuannya, ya? Terus setelah riset oke, baru saya eksekusi. Setelah semua eksekusinya selesai juga, jadi novel, itu nggak langsung saya kirim nggak Pak kalau saya endapkan. Paling nggak 2 minggu. Kenapa? Itu supaya nanti kalau saya teliti ulang, waktu saya self editing itu ketahuan. Ketemu lagi ya? Ini kok Mungkin ada nggak yang masuk masih. akal. Nah, seperti itu. Baru setelah itu selesai, saya menghubungi
first reader saya. Kan ada. Oh gitu. Iya, saya suruh baca kira-kira menurutnya yang kurang itu kayak seperti apa sih? Yang mana yang jelek, yang mana yang bagus, kelebihannya tuh seperti apa naskah saya. Kan saya nggak tahu Pak ya. Kalau menurut saya ya naskah saya baik, bagus. Kalau pendapat orang lain kan belum tentu. Nah, itu gunanya Berarti cooling membaca down pertama. dulu ya. Iya, setelah itu selesai baru saya kirim. Berarti memang ada beberapa tip yang bisa kita lakukan Iya. agar karya ini menjadi bagus. Iya. Ini ada satu istilah yang saya baru tahu kapan hari itu, ghostwriter. Nah, tidak, jangan dibuka kalau itu rahasia, ya, nggak apa-apa. Kalau saya lah, juga di sana juga pernah atau Saya tahu kenal dengan beberapa ghostwriter, tapi alhamdulillah sejauh ini saya masih Belum. menulis sendiri, belum menggunakan jasa mereka. gitu, atau buka jasa juga? Enggak, belum. Belum. Sejauh ini Belum. belum. Enggak tahu kalau kedepannya. Oh gitu Iya. ya. Kalau Absari ghostwriter, Ya, pernah. familiar juga, Iya, pernah dengar juga sih Pak. begitu ya. Iya. Menguntungkan juga sebenarnya ya. Kalau setahu saya, kalau baca di artikel-artikel itu ya menguntungkan. Iya. Cuma ke arah sana masih belum juga. Iya, belum. Belum juga. Iya. Ya. Ini yang paling akhir mungkin Sela sama Absari bisa ngasih tips ke yang writer yang lain yang mungkin masih baru mau nulis, karena banyak anak itu sebenarnya idenya berlimpah. Hari ini anak-anak kan banyak yang halu aja ya. Di rumah terus karena Iya. pandemi, saya yakin mereka banyak ide, cuman the way to act-nya yang mereka masih Oh, iya. kurang. Kira-kira seperti apa sih? Ya mengawal nulis biar nggak kebebani sehingga mereka nulis. Jangan ada tipnya mungkin. Usahakan setiap hari itu kita harus menulis entah berapa kata. Kalau nggak usah sampai ribuan nggak apa-apa. Kita tulis misalnya kita hari ini ada pengalaman seperti Mbak Hari tadi ditanya kapan nikah gitu. Terus gondok kan, terus mikir yang gini. Orang-orang tuh kenapa sih kok Banyak nikah. netizen netizen itu kenapa sih kok kayak kepo gitu ya. banget. Terus itu diungkapkan entah itu melalui kayak buku diary atau apa, terus itu bisa harus sadar kalau kebaperan kita itu sebenarnya bisa loh Dipakai Iya, untuk dipakai mengeluarkan untuk- kemampuan nulis ya. betul seperti itu. Terus Bukan baper terus merengut, mangkal tapi Iya. dituangkan ya. Bapak terus update status itu nggak jelas. Dulu saya kayak gitu dulu. Iya, oke. Alhamdulillah sekarang sudah Udah ganti ya, Iya. statusnya ganti nulis ya. Iya. Absari mungkin Ya, hampir sama bagi sih Pak. penulis pemula ini. Ya, hampir sama sih Pak. Kalau misalkan daripada marah-marah di media sosial, lebih baik ya ditulis di diary itu. Gitu ya. Itu juga latihan kan. Lumayan itu misalkan kalau sehari dapat 500, 700 kata itu lumayan. Simpan ya. Iya, disimpan. Terus misalkan kalau sewaktu-waktu butuh idenya, buka-buka lagi buku diary-nya, oh ya ini bisa ya. Bisa ditulis lagi. Nggak ada Dikembangkan. niat untuk buka kelas menulis? Apakah bentuknya pelatihan atau bentuknya nanti apakah berupa apa nih yang rame hari ini tuh apa? Zoom kayak Zoom. Yang rame itu Zoom class itu Ya. ada nggak keinginan seperti itu? Kalau keinginan selalu ada seperti itu. Cuma sejauh ini ya sudah melalui WA itu Pak, biasanya diundang sama komunitas apa gitu, suruh ngisi di grup-grup kayak gitu, tips-tips penulis, terus nanti ada sesi tanya jawab seperti itu. Tapi kalau untuk yang secara resmi official seperti itu sejauh ini belum pernah. Ya. Absari? Iya, sama. Diundangnya itu seringnya di grup WhatsApp itu Pak. Itu aja ya. Iya, suruh ngisi kelas, misalkan ya seperti tadi cara buat premis, cara buat outline. Misalnya lain kali kita buatkan wadah, ngisi, siap kan? Oh boleh. Oke, nanti kita coba untuk mewadahi, kita buatkan satu wadah. Apakah nanti judulnya kelas menulis, apakah judulnya nanti apa itu seminar, workshop atau apa, nanti cobalah kita coba bersama-sama sehingga ilmu itu bisa tertularkan. Amin. Terima kasih ilmu yang diberikan pagi siang hari ini. Ya, Semoga sama-sama. menginspirasi banyak orang. Amin. Kamu juga terus berkarya. Amin. Tak tunggu the next-nya, karya-karya berikutnya. Semoga lebih sukses. Amin. Terus gurunya bagaimana? Tetap yang jadi guru? Ya, tetap Tetap ya. harus. Ntar lagi Sela masih pengen jadi guru juga? Meskipun nggak jadi guru di sekolah, Di rumah ya. bisa jadi guru Itu buat anak diplomatis. saya.
Artinya udah nggak pengen sebenarnya, cuman halus gitu loh. Ya penulis begitu penulis. Ya semoga apapun yang direncanakan kedepannya bisa lancar sukses. Amin. Nanti kita coba buat untuk sebuah kegiatan menulis. Nanti pelaporan seperti apa bentuknya kita tunggu aja. Terima kasih kehadirannya teman-teman semuanya. Semoga menghibur, menginspirasi semuanya dan bisa mendapatkan apa yang bisa kita petik dari perbincangan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.